Karena apa? Bagaimana kita proses, bagaimana kita merekrut tenaga bidan, sehingga pada saat perekrutan itu kita harus tahu seperti apa yang harus kita dapatkan seperti itu. Pasien nggak usah takut nih. Jadi kalau datang ke rumah sakit, ya memang yang menjadi prioritas itu titik pertama ya pasien. Kita berkolaborasi dalam hubungan yang baik, terutama pada evaluasi bulanan. Jadi di setiap kami di SBAN ini ada bidang pelayanan, bidang penunjang, terus bidang sarana prasarana dengan kepegawaian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Entahlah, mungkin siapa yang nontonnya pada saat apa ya. Kita ketemu lagi di acara Obseria, obrolan seru dan ceria. Tentunya kita hadir di podcast ini, podcast yang paling keren, ya tentunya podcast yang nanti akan lebih keren lagi dibanding naskah, jelas. Dan lebih dari podcast-podcast yang lain lah. Buat para sahabat ceria semuanya, siapapun penggemar cerita ini, kita akan ngobrol bareng bersama orang-orang hebat yang ada di Cibarang. Selamat pagi, bro. Pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kita hari ini akan ngobrol bersama orang-orang di Cibarang yang ngurusi lemah lembutnya, bagus tidaknya pelayanan para orang-orang hebat di Cibarang. Beliau-beliau ini adalah yang berkecimpung di bidang pelayanan. Monggo mungkin mau memperkenalkan diri dari mulai pagi, dari mulai si bos, siapa aja terserah. Monggo silakan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Dr. Igun. Ya, sama-sama. Kami di bidang pelayanan bertiga. Saya Dr. Teguh Haryanto selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan. Nanti ada Pak Nasim, monggo Pak Nasim. Ya. Jadi bosnya nih ya. Sultan. Terima kasih Dokter Igun. Iya, sama tadi Pak Kabit sudah menyampaikan tentang siapa beliau. Saya menyampaikan terkait dengan saya. Perkenalkan saya Nasim, dikasih pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cibarang. Keperawatan ya. Ini ngurusin perawat dan bidan. Perawat dan bidan ya. Betul, perawat dan bidan. Bukan ngurusin perawan kan? Tapi ada perawat yang perawan ya. Kalau ini siapa nih? Berarti seksi pelayanan medis, ngurusi dokter gitu. Oh enggak. Dokter lain-lain. Oke lah, kita akan ngobrol sedikit ya, mungkin ya Pak Kapit ya, di dokter ya. Kalau menurut saya nih, memang satu hal yang sangat krusial ya di bidang pelayanan. Orang datang ke rumah sakit kan pasti akan banyak bertemu yang dicari dokter, dibantu perawat dalam sebuah tim. Ya. Sebenarnya apa sih yang biasanya secara khusus dari bidang pelayanan itu ngurusi secara gamblang umumnya apa dulu Pak? Oke, terima kasih Dokter Ibu Igun dan Sobat Obseria semuanya bahwa RSUD Cibarang dengan motonya ceria. Nah, ini yang harus dicermati tentang pelayanan. Pelayanan itu rumah sakit ya secara praktisnya itu semuanya, mulai dari depan sampai dengan belakang semuanya. Nah, jadi semuanya sebenarnya bertanggung jawab terhadap proses pelayanan. Karena baiknya di depan, tapi jeleknya di belakang pun nanti yang kena adalah pelayan. Baiknya di dalam, jeleknya di depan, apalagi. Ya. Jadi rumah sakit itu kan tempat untuk berinteraksi banyak orang, tidak hanya pasien tapi penunggu pasien, keluarga yang besok, bahkan instansi-instansi ataupun hal yang lain yang berhubungan dengan rumah sakit pun ada di situ. Jadi konsep pelayanan ini ya tetap ada di semua lini. Cuman kami bertanggung jawab terhadap personal atau individu yang langsung berhubungan dengan kondisi pasien, yaitu dokter, perawat, Nah itu buat sahabat ceria. Jadi ngurusi rumah sakit itu karena begitu rumah sakit itu sebuah sarana yang cukup kompleks ya. Ternyata beliau-beliau ini ada hal khusus yang ngurusi di sini. Jadi kami harap ya
kamu ke rumah sakit sabar. Baik dokternya, perawatnya, pasiennya, gitu ya, semua dan kesabaran dalam menghadapi cobaan yang ada. Kalau Pak Nasim sendiri, mengapa ini dikhususkan di bidang perawat supaya bagaimana sih perawatnya atau kompleksitasnya gitu? Ya, terima kasih. Jadi memang di perawatan dan kebidanan juga memang sangat kita harus betul-betul dalam mengelola itu harus dengan baik. Bagaimana kita di manajemen itu minimal ada 5 ya, misalnya mulai dari input, proses, output, outcome, kemudian impact. Nah itu ada loh di buku terbaru dari Dr. Igun loh. Oh gitu. Nah, berarti sebenarnya itu mungkin itu pernah ngintip. Karena apa? Bagaimana kita diproses, bagaimana kita merekrut tenaga bidan, sehingga pada saat perekrutan itu kita harus tahu spek apa yang harus kita dapatkan seperti itu. Misalnya kita mau merekrut tentang perawat ICU, apa yang harus kita siapkan? Berarti di persyaratan harus misalnya minimal harus sudah ada sertifikat ICU misalnya seperti itu. Syarat kompetensi gitu. Syarat kompetensi seperti itu di prosesnya. Kemudian bagaimana kita memetakan kebutuhan tenaga, ini juga diproses. Kemudian itu di input, kemudian diproses. Diprosesnya bagaimana? Kita juga harus betul-betul mengelola dengan baik. Bagaimana kalau kita pola kerjanya nggak benar? Pola kerja bisa ditentukan dari apa sih? Dari SPO misalnya. Kalau SPO-nya jelas, kemudian objektifnya jelas gitu, otomatis kita lebih mudah mulai. Kemudian outputnya, dok. Kalau outputnya juga kan apa sih yang kita harapkan itu? Misalnya kita dengan menerapkan kita kan perawat sudah ditetapkan itu kewenangan klinis. Kan kewenangan klinis antara perawat D3 dengan S1 itu kan beda. Misalnya seperti itu. Nah itu kewenangan klinis yang harus betul-betul dikelola. Karena apa? Karena berdampak pada jasa pelayanan itu. Itu jasa pelayanan. Jadi itu mempengaruhi sekali di di output. Kemudian outcome-nya bagaimana? Oh, bornya ternyata meningkat Naik gitu ya. Naik ya. Karena apa? Kemudian pasien bagus. Kemudian apa? Oh, ternyata bornya meningkat, tapi lossnya memanjang juga. Nah itu juga nggak bagus. Jadi kalau bornya tinggi, tapi lossnya harusnya yang normal, masih di garis. Intinya memang betul ya. Bagaimana bisa menciptakan sebuah SDM yang profesional ya. Makanya saya di dalam buku saya itu mendefinisikan profesional itu apa? Suatu pola pikir yang muncul di dalam dirinya yang bekerja sesuai dengan kompetensinya gitu. Bagaimana supaya dia itu bisa memuaskan kepada pasien, menjamin keselamatan pasien. Itu salah satu saya mendefinisikan di dalam buku saya itu ya seperti itu. Ya cukup keren Pak Nasim ya. Kita untuk mendapatkan sebuah SDM yang unggul berawal dari inputnya. Input itu kita awali dari kita ya. Betul. Melakukan identifikasi diri. Mappingnya kita harus jelas. Kemudian terakhir impactnya. Apakah peningkatan kesehatan di wilayah Banyumas Barat Kabupaten Banyumas khususnya bagian barat seperti apa? Kemudian kepuasannya bagaimana? Pasiennya dilayani tepat waktu tapi tidak puas, apa yang harus kita lakukan? Nah di sini kan ada diklat itu, ada diklat. Itu makanya kita harus evaluasi, kemudian hasil evaluasi diserahkan ke diklat. Ini digodok ini. Oh ternyata ini kan tidak bagus. Ya pasti ini berarti ada satu quality control namanya ya. Namanya quality control, kita ngontrol kualitas. Oke lah, ini keren banget. Jadi insya Allah buat masyarakat Haji Barang sekitarnya nggak usah khawatir lah. Kita mempunyai pos-pos yang kayak gini tuh pikiran itu cuma imajiner, sangat visioner ya. Kalau bos Sugeng ini sendiri gimana nih? Dokter-dokter kan kita tahu sendiri lah ya. Dokter-dokter itu kadang-kadang orang yang kadang-kadang dari dalam kultur dahulu itu berada dalam kasta tertinggi pelayanan kesehatan. Dan ranah sekarang kan sudah berbeda gitu loh. Kita namanya PPA yang kita kolaborasi harus sama gitu. Bagaimana pandangan Dokter Sugeng tentang dokter dan pergerakan dokter itu gimana, bro? Ya, siap. Terima kasih. Ya, karakteristik dokter memang unik nih. Tapi di RSUD Haji Barang alhamdulillah secara umum baik. Alhamdulillah. Dan
semangat begitu. Terus kemudian berita rukun. Yes. Itu apa ini saya nggak ada kalau bidangnya siapa? Mengawal para dokter. Kalau saya pelayan para dokter. Terus yang ingin saya sampaikan dua hal pokok, yaitu satu, karena seksi pelayanan medis adalah dokter, yaitu pasien center care. Jadi orang datang ke sini, maksud saya pasien datang ke sini berkunjung, siapa sih, apa sih, yaitu yang diharapkan ketemu dokter dan kesembuhan. Itu. Jadi kita ayo bersama-sama saling mendukung hal pelayanan untuk pasien center care. Ya, kita berpusat pada pelayanan kemudian kepada si pasien tersebut agar apa yang diinginkan tercapai, yaitu keselamatan pasien dan kualitas pelayanan terjaga. So ini keren nih, ini karena kualitas yang terjaga. Jadi kita juga tadi berbicara tentang dalam sebuah pelayanan titik fokusnya kan tadi dikatakan Dr. Sugeng ICC ya, pasien care ini. Pasien nggak usah takut nih. Jadi kalau datang ke rumah sakit, ya memang yang menjadi prioritas itu titik pertama ya pasien. Cuman, ada kata cuman nih Pak Kapit ini. Kita yang namanya BCC kan kita bersenter pada PPA ya, jadi banyak profesional. Bagaimana nih dari tapi Dokter Teguh untuk menggerakkan semua PPA sama ini itu mempunyai satu pemikiran yang sama dalam mengelola pasien agar terfokus kepada pasien. Intinya seperti tadi Dokter Sugeng, pasien malah senang, puas, sehingga ada pola pikir, gue kalau sakit, main. Mana cara gimana Pak Kabit? Jadi begini, untuk di bidang pelayanan memang tadi saya sampaikan di awal ya, pelayanan rumah itu kan dari depan sampai belakang, tidak seperti sini. Jangankan yang PPA langsung, teman-teman di farmasi, radiologi, laboratorium, sampai dengan gizi yang di belakang, bahkan mungkin cleaning service. Nah, kita berkolaborasi dalam hubungan yang baik, terutama pada evaluasi bulanan. Jadi di setiap kami di Jebaran ini ada bidang pelayanan, bidang penunjang, terus bidang sarana prasarana dengan kepegawaian. Itu kita duduk bareng diskusi apa sih hal-hal yang harus kita sampaikan. Demikian juga kita bisa masuk langsung ke unit yang lain dalam rangka menyampaikan harapan-harapan pasien dari sisi kita di keperawatan maupun dari sisi teman-teman sejawat dokter. Bahkan kalau Igun yang menggalang ini komite medis berkolaborasi dengan semua lini. Besok acara di dengan apoteker dan farmasi. Nah begitu. Jadi kita tidak boleh terputus. Jadi hubungan yang harmonis, tidak mengutamakan ego dari masing-masing profesi, masing-masing bidang, masing-masing tidak bisa. Di rumah sakit itu harus jadi satu. Ya, inilah buat para obseria penggemar obseria ya. Jadi kita dalam melayani di rumah sakit itu selalu bertitik fokus berkolaborasi bagaimana pasien itu puas. Dan ini dari Pak Kapit sudah membuat suatu formula yang sangat jelas sekali bahwa bagaimana interaksi hati antara sama PPA itu bisa terjalin sehingga itu bisa memberikan kepuasan kepada pasien. Ya, jadi ini cukup keren ya buat kita ya, cukup keren buat kita. Ya, mungkin ada hal yang menarik juga ya di bidang perawatan kegiatan kemisan gitu ya. Betul. Mungkin untuk meningkatkan knowledge itu gimana jadi dulu perspektifnya ya. Juga tidak terbatas hanya kepada teman-teman perawat, tapi juga melibatkan PPA yang lainnya, bahkan sampai dengan CS kemarin kita udah. Iya betul. Untuk cleaning service-nya jadi peruangan. Istilahnya jadi kita kan ada Krishna itu, jadi forum ilmiah keperawatan itu keperawatan dan kebidanan. Jadi di situ juga kita akan misalnya ada ada update ilmu biasanya dari DPJP habis melakukan pertemuan ilmiah seperti itu, kemudian ini harus dilakukan perubahan atau ada di update. Otomatis di situ wahana untuk kita update ilmu dong. Jadi alhamdulillah ini kita sudah ada wahana itu sehingga kita walaupun di ujung nih di desa lah katakanlah, tapi kita kalau ilmu insya Allah tidak ketinggalan karena para DPCP karena para DPCP kan selalu update-nya bukan hanya di Jawa loh, sampai luar Jawa sampai ke luar negeri. Nah, setelah mendapatkan update itu di-share kepada
kami di teman-teman perawatan kebidanan, sehingga alhamdulillah teman-teman itu selalu mengikuti kemajuan zaman seperti itu. Ini ada pertanyaan terakhir Pak. Ada pernyataan yang menarik nih. Jangan terakhir, pelayanan itu tidak pernah berakhir. Pertanyaan ini. 24 jam. Jadi izin pelayanan itu 24 jam. Pertanyaannya Dan setiap hari. Wah, itu siapa kira-kira itu ya? Ya, semuanya. Dokter anestesi. Jadi yang terakhir nih di dalam forum ini saya mau bertanya begini nih. Di rumah sakit itu ada yang namanya menurut Bapak Ibu semuanya yang ada di sini ini ada sebuah bayaran selain gaji ya, namanya jasa pelayanan. Menurut dengan semua itu seberapa besar sih jasa pelayanan ini bisa meningkatkan performa buat teman-teman semuanya? Oke. Terima kasih Dr. Igun. Jadi berbicara tentang jasa pelayanan manusiawi sekali, sangat manusiawi bahwa semuanya kita bekerja tetap berharap ada sesuatu yang dicapai. Tetapi dalam membangun komitmen dan sebagainya itu kita di jasa pelayanan itu tidak begitu karena kita sudah berhitung betul PCC Patient Centered Care itu paling diutamakan. Jadi kita di Rumah Sakit Haji Barang itu hal-hal seperti ini sudah nggak begitu menjadi permasalahan pokok. Ya slogan kita ceria, ya semuanya ceria. Ada berapa, dapat berapa, ya sudah ceria saja. Pokoknya pasien masuk ceria, gitu. Pasien masuk ceria, pulang ceria. Jadi itu yang paling pokok. Jadi kita semuanya melayani dengan hati, selalu ceria. Pokoknya slogan kita ke Pak Nasim, ke teman-teman semuanya di Komite Medis jajaran DPCP itu ya tetap 3S itu harus kita hormati betul dan implementasi. Senyum, salam. Itu kan triknya. Ya, oke buat sahabat ceria semuanya, inilah obrolan menarik kita pada kesempatan kali ini. Dan saya yakin nih beliau ini pasti tidak akan berkeberatan datang lagi. Yang jelas satu hal buat para obseria ya, warga Cibarang, Banyumas dan sekitarnya, jangan lupa Bumiayu, Brebes dan seputarnya. Cilacap lo masuk. Cilacap masuk ya. Masuk ke sini. Jangan ragu untuk berobat ke RSUD Cibarang. Insya Allah kita akan sambut dari depan dengan senyuman, dengan keceriaan, pulang pun insya Allah Ceria. Oke, sampai ketemu lagi bersama kita. Terima kasih. Ya, Pak Nasir. Terima kasih ke Pak Teguh. Bersama kita para sahabat ceria dan sekali lagi Om Ceria. Obrolan seru dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.